Pemerintahan Presiden Joko Widodo mewariskan sejumlah pekerjaan rumah bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah modernisasi yang belum usai, sistem rotasi dan promosi yang mengabaikan profesionalisme, serta revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan Negara yang sudah ketinggalan zaman. Selain itu, Prabowo juga harus memperhitungkan kondisi geopolitik kawasan yang semakin memanas. Hingga 2024, program modernisasi TNI yang terangkum dalam minimum essential force baru mencapai sekitar 65%. Agar mampu menjalankan fungsi pertahanan secara efektif, Prabowo tak punya pilihan selain melanjutkan modernisasi TNI. Modernisasi tentu tak lepas dari besaran anggaran yang akan digelontorkan. Selama 10 tahun terakhir, anggaran pertahanan tidak pernah menyentuh angka 1% dari produk domestik bruto. Padahal, idealnya anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari produk domestik bruto. Kita udah mencapai yang tadi dikatakan minimum essential force, ya, atau paling tidak kita bisa menyeimbangkan kekuatan pertahanan kita dengan tetangga-tetangga di ASEAN, ya, atau paling tidak ASEAN 5 atau ASEAN 6 lah gitu, supaya kita juga jangan kemudian lagi-lagi tertinggal di dalam teknologi persenjataan dengan negara-negara lain, ya. Pekerjaan rumah lainnya adalah terkait regulasi dan profesionalisme TNI. Dalam hal regulasi, revisi Undang-Undang TNI hingga kini belum selesai. Padahal, Undang-Undang TNI sudah berumur 20 tahun dan dinilai sudah kadaluarsa. Lembaga kajian isu-isu strategis Lab 45 juga menilai ada yang perlu diperhatikan dalam hal promosi dan rotasi jabatan di TNI. Ada hal perjalanan TNI dari Undang-Undang TNI itu 2004 sampai sekarang itu kan 20 tahun dan saya rasa ini penting. Mungkin kalau misalkan revisi Undang-Undang TNI itu akan disampaikan di untuk dibicarakan di tahun 2025. November, Desember ini harus masuk prolegnas, misalnya seperti itu. Dan kemudian tadi kawan-kawan di Lab 45 juga menyampaikan bahwa soal promosi, soal rotasi, itu juga harus penting, bukan hanya mendasarkan kepada kedekatan personal, tetapi harus melalui pertimbangan yang profesional. Kondisi geopolitik seperti memanasnya situasi di Laut Cina Selatan juga harus menjadi perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto. Secara militer, Prabowo harus bersiap jika pecah konflik bersenjata di Laut Cina Selatan. Untuk saat ini, Prabowo harus menguatkan diplomasi ke negara-negara yang bersengketa. Di sisi lain, Prabowo juga harus bisa melihat peluang dalam sengketa ini untuk kepentingan nasional. Nah, ini bisa menjadi masalah, tapi bisa menjadi peluang juga. Misalnya pengaruh Amerika dan Cina itu kan berusaha memperebutkan pengaruh di kawasan, terutama di Indonesia karena posisi Indonesia yang strategis untuk supply chain itu tadi. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo bisa memanfaatkan ini untuk posisi tawar Indonesia ke depan. Baik secara pertahanan, pembelian alutsista kita bisa lebih luas diversifikasinya, dan dari sisi ekonomi posisi geopolitik kita itu bisa digunakan untuk leverage, untuk kemudian misalnya kita lebih banyak engage dengan Timur Tengah, dengan Cina dan dengan Amerika. Prabowo Gibran memang belum mengungkap program di bidang pertahanan negara. Namun, sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo ini perlu mendapat perhatian dan diselesaikan secepatnya. Yun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.